Semestinya Pajero itu adalah digunakan oleh pejabat umpamanya seperti itulah. Sekarang banyak yang terbolak-balik lah taruhlah. Ya kalau boleh saya ngomong ya, orang di desa punya Pajero, punya Hammer itu Robinson, punya apa? Lah kepentingannya apa? Pejabat bukan ya, DPR juga bukan. Lalu kepentingannya apa gitu loh? Kecenderungannya karena sekarang era digitalisasi ya, mempelajari alur-alur cerita yang dari A sampai dengan Z ini adalah alur cerita yang kalau bilang pembodohan atau mungkin penipuan itu kasar lah, pengelabuhan terhadap masyarakat yang karena kebingungannya dirinya membuat bingung orang lain yang saya maksud. Artinya orang bingung ini sekarang banyak banget. Menterinya mungkin bingung, pengusahanya bingung, masyarakatnya apalagi bingung lagi lah. Ini orang bingung ini sangat banyak. Ngitung paweling kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo saya jelaskan kepada anak cucuku, saya akan mencairkan uang perjanjian 17 negara. Koletra udah dikembalikan kepada saya oleh Paduka Raja Ngahyang, Raja Bumi, Raja Lautan. Saya sebagai putri pewaris dari kerajaan Surya Loka Langit menciptakan Surya Loka sebagai Mataram Kuno, Mataram para dewa Ngahyang turun ini sabda jagat. Dan terakhir adalah istilahnya tanda tangan kepada IR Soekarno. IR itu ada yang nasional sebagai presiden, ada IR yang internasional, PBB, Java Bank, World Bank, yang itu saya tahu di masa itu. Kita merindu kembali di masa Jerman. Dana dari Jerman prasasti dinasti itu bukan Jerman dengan Pancasila, Raja Wali atau Ratu Wali putrinya Dewa Ngahyang. Di masa itu putra saya John Kennedy menyerahkan harta kepada Ibu Pertiwi tahun 57, yaitu perjanjiannya berliannya warna mawar merah, beratnya 57 kilo. Yang terhormat anak cucuku semua beragama di muka bumi ini, kami sudah siap mempersiapkan untuk kesejahteraan baik Indonesia atau seluruh benua. Kami menjelaskan di sini di masa Soeharto saya ada di Eropa atau Timur Tengah atau Jepang atau Cina atau Hong Kong. Sekarang kami sudah mendingan, agak sehat walafiat. Tusuk konde ratu singa merah, ratu singa putih udah saya tancapkan di dada saya sebelah kiri. Surat Super Semar yang dibikin zaman dulu IR Soekarno. Tapi di sini sidik jari darah bukan sidik dari IR Soekarno yang ngambil baju jenderal suami saya Ibrahim Asmoro Kondi. Saya jelaskan, yang menjamin harta kepada Soeharto anak saya titipkan kepada Hartati bayangan saya yang nikah sama Cina itu, biar Soeharto masa kecil tidak dibunuh orang-orang pengkhianat di muka bumi itu. Tapi hartanya saya yang menjamin dan sidik jari darah sebagai semarnya, super semarnya. Jari kecil adalah milik saya. Jari 5 itu milik saya, bukan milik Soekarno. Jempol darah kecil itu darah saya, adalah jari saya. Sehingga uang Soekarno, IR atau uang Ibrahim itu pakai jari saya. Dan saya berhak kan, Prabowo
dititipin oleh anak saya duit dari saya, Sumitro dititipin duit dari saya. Prabowo bingung ngumpetin 1 juta sak. Saya tahu tempatnya karena saya isa miber numpak daun pisang. Walaupun kantong macan udah tak bagiin anak-anak, tapi saya tahu anak saya mengantar barangnya maling-maling ke saya, hidung saya kecium. Mau Sri Mulyani mindah uang kemanapun, hidung siluman harimau tahu tempatnya. Mau ya jujur sama orang tua, jancok semua bikin aku marah. Mau Sri Mulyani mau punya rumah di Amerika pun musuh saya tahu. Mau Prabowo ngumpetin uang di mana saya tahu. Bagaimana aku nggak marah? Di masa Soekarno kita bikin Bank BI tahun 1945, BNI 945 dipindah menjadi 46. Surat yang aslinya ada di saya di alam jin, di penggal leher saya. Sekarang aku ini kembali ini marah atau tidak? Kalau anak-anak pelacur-pelacur jadi pemimpin saya relakan, kenapa uang harta negara untuk anak cucuku di muka bumi diumpet-umpetin pakai kantong macan saya? Pasti saya tahu, karena yang tak bagi kantong macan adalah darah dagingku. Itu loh. Monggo para presiden yang jadi babu-babuku, harap dikembaliin harta saya, aku yang nata sekarang ini. Berhak nggak aku marah? Karena diumpet-umpetin, minta ke saya kasih, kenapa diumpetin? Kalian ngumpetin di leng semut, kantong macan semua milik saya, sehingga harimau yang ada di badan saya tahu. Kau umpetin di lubang bumi, karena aku bisa jadi ratu naga, aku tahu. Bagaimana Ratu Singa bareng tidur, betapa leher saya dipenggal, ditaruhin paku sekucur jarum serpian kaca, bagaimana aku nggak marah? Sekarang aku muncul, jangan kau bangunin singa tidur di muka bumi ini. Om wilahing jati nukuni ajat-ajat lalu Nusantara tabe uluk salamul ya. Saya melihat di TikTok ya, dan lalu ada yang WA ke saya, intinya agar mengkomentari atau memberikan pandangan yang intinya munculnya ratu sedunia, pengakuan begitu loh, pengakuan, namun pengakuan kan harusnya bisa diakui. Kita mesti membedakan antara pengakuan, keakuan, dan diakui begitu ya. Tiga kata-kata ini perlu kita paham. Artinya pengakuan yang berulang. Kalau dulu yang saya ingat itu di Purworejo ada ratu sejagat Gumrat lah secara kasarnya, ini mungkin ratu sedunia atau ratu sejagat juga, sejagat abuh mungkin. Sejagat abuh ya sejagat abuh begitu. Lalu yang menyatakan dari negeri lokal langit apa mana itu. Jadi yang demikian itu berulang-ulang lah. Apakah cerita ini nyata? Karena kecenderungannya manusia itu menurut saya sekarang hanya tekstual lalu berangan-angan. Artinya begini, mendengarkan cerita namun tidak dinyatakan. Artinya yang saya maksud itu kalau dalam istilah Jawa, ngilmu iku kelakone kanthi laku. Lakuni roh lawan kas tegese kas nyantosani setya Buddha pangekesing dur angkara. Kalau dalam tembang Macapat Pucung itu ya ngilmu iku kelakone kanthi laku. Lakune lawan kas tegese kas nyantosani setya Buddha pangekesing dur angkara. Artinya ketika kita membawa sebuah tujuan atau sebuah keinginan apapun, itu kecenderungannya mesti laku. Laku itu yang lakoni yang dimaksud, bukan laku itu melaku-melaku. Lah sekarang kecenderungannya manusia itu melaku-melaku turut pertapan sana umpamanya tanpa ada petunjuk, baik dari guru tuduh maupun dari guru patuh, melangkah ke sana, melangkah ke sana, melangkah ke sana gitu. Nah, sehingga kesannya ini adalah melaku-melaku. Ada pula kemarin rekan saya dari salah satu tempat yang cukup jauh dari saya datang ke sini. Kenapa ini Leluhur Nusantara itu kok diam saja sedangkan sudah diacak-acak, dengkul mampong gitu loh.
Kalau istilah itu dengkul mampet karena di situ itu kan mesti ada syarat rukun. Syarat rukun untuk kamu bisa lulus SD, cara kasar itu mesti melakoni atau melakukan pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 6 dan lalu ujian dan lalu lulus SD umpamanya ini kalau di sekolah. Nah, lalu kalau kamu mau mendapat gaji secara rasionya saja ini, ya semestinya kamu bekerja atau kamu berdharma ya, ibaratnya pengabdian. Niscaya akan mendapat imbalan. Kalau dalam bahasa batin kan nggak ada nih istilah gaji. Karena dalam bahasa batin itu tenaga dijual saja, kalau kata Kiai Harom, kalau saya itu railok. Lah ini sebuah hal yang patut kita pahami pada diri kita masing-masing sesungguhnya. Lah munculnya yang demikian itu saya tidak menjelekkan, namun saya menyayangkan. Menyayangkan yang bahwasanya alangkah murahnya ajaran-ajaran leluhur kita yang telah dikesampingkan, yang telah diabaikan, dan lalu kita kecenderungannya karena sekarang era digitalisasi ya, mempelajari alur-alur cerita yang dari A sampai dengan Z ini adalah alur cerita yang kalau bilang pembodohan atau mungkin penipuan itu kasar lah, pengelabuhan terhadap masyarakat yang karena kebingungannya dirinya membuat bingung orang lain yang saya maksud. Artinya orang bingung ini sekarang banyak banget. Menterinya mungkin bingung, pengusahanya bingung, masyarakatnya apalagi bingung lagi lah. Ini orang bingung ini sangat banyak. Lah dalam kebingungan ini boleh kamu bingung tapi jangan mengajak bingung orang lain. Gitu loh yang saya maksud. Jadi ketika cerita ini saya ada sebuah pengikut lah walaupun 1-2 atau yang simpatis dengan saya atau simpatisan saya, lalu saya cerita mengada-ada. Lah kira-kira terhipnotis nggak? Lah setelah terhipnotis, alamnya itu sudah ke alam angan-angan, itu tentunya saya sudah menanamkan orailok atau nandur dosa kepada sesamanya. Lah ini pun yang saya maksud, saya yakin ini juga atas dasar paguron. Yang saya maksud siapa namanya itu saya tidak perlu tahu lebih lanjut ya, yang mengaku ratu sedunia dari negeri lokal langit apa mana itu. Ini adalah cerita dari peguruan lah. Dia berguru kepada yang lebih tua yang menceritakan demikian, dan lalu yang lebih tua itu sudah meninggal dan lalu masih di cerita itu masih terpelihara, dan lalu dia cerita, dan lalu ada sementara yang terhipnotis karena kebingungannya mungkin, dan lalu menjadi pengikut sehingga merasa hierarki apa ya, kalau istilah itu hierarki itu ya kalau saya bilang gila kedudukan mungkin nggak pas ya. Orang yang senang dihormati gitu aja lah. Orang yang senang dihormati dan lalu mendapat mengangen-angen mendapat kedudukan, lalu dia itu menyatakan atas ceritanya, alur ceritanya, karena apa? Secara sah, secara diakuinya oleh masyarakat, yang demikian itu niscaya adalah tidak ada. Bahwa raja ini meninggalkan ini niscaya itu tidak ada baik dalam yang sejarah real maupun yang petunjuk yang saya maksud yang selama ini saya melakoni. Namun saya juga tidak membantah, tidak menutup kemungkinan hal yang demikian itu akan terwujud ya, akan terbukti. Namun yang saya tekankan itu adalah lakunya ini. Yang saya maksud laku ketika Brawijaya, ketika ya Raden Wijaya yang saya maksud, makanya dikatakan Brawijaya itu kan karena keturunan Wijaya. Raden Wijaya itu mau menjadi raja Majapahit atau mendirikan Majapahit itu, ya lakunya itu dibayar dulu. Artinya Topo Broto di Alas Tarik. Lah ini kan sebuah laku yang dibayar, dan lalu dia bisa menyatakan kalau Raden Wijaya ini sosok raja Majapahit yang pertama. Dan lalu seperti Erlangga itu ya bertapa dulu, setelah bertapa dilakoni, lalu dia mendeklarasikan negara atau kerajaan Kahuripan dengan guru tuduhnya dan sekaligus guru patuhnya Empu Barada. Dan lalu para nabi, umpamanya Kanjeng Nabi Muhammad, kan itu beli dulu, laku dulu di Gua Hiro. Ini catatan yang secara umum ya, di Gua Hiro, dan lalu sampai dilempar-lempar oleh apa yang tidak suka, dan lalu ditutup oleh Karangkati dan sebagainya, itu menurut cerita ini. Nah, lalu dia mendapatkan marwah dan lalu
beliau menjadi Kanjeng Nabi Muhammad yang saya maksud, mohon maaf saya mengatakan dia, artinya beliau lalu mendapatkan marwah dan bisa menyatakan, artinya ini laku. Kanjeng Nabi Musa juga lelaku, para empu juga lelaku, calon raja juga lelaku, berbeda dengan sekarang lah. Kalau sekarang tidak perlu laku, intinya membaca lalu mencari duit dan lalu nanti ini itu dan lalu nanti membuat apa sofos gitu loh. Nah, saya bukan menampik ya, dan tidak pula mengatakan itu tidak mungkin, bisa saja itu mungkin. Artinya saya tidak bisa membantah kekuasaan Tuhan di mana itu segala sesuatu itu bisa terjadi atas Tuhan yang menghendaki. Namun yang demikian ini seyogianya kita meneliti kembali ya, meneliti kembali pada diri kita dan lalu bagaimana masuk nalar apa tidak ya, masuk akal apa enggak kalau secara umum, masuk nalar apa tidak, dan lalu apa kira-kira cara profilmennya ya, artinya profilmennya apakah ini sosok ratu berkapasitas pembicaraannya seperti ratu, artinya setidaknya kan mengetahui tata negara ya, mengetahui tata negara, mengetahui bentuk negara, mengetahui hukum-hukum tertentu, baik hukum alam maupun hukum apa lah. Ini bisa dibaca dari cara anunya itu profilmennya atau visualisasinya atau ekspresinya dari yang demikian itu. Kalau mohon maaf ya, umpamanya tukang becak, umpamanya mohon maaf saya tidak merendahkan tukang becak atau orang masyarakat umum ya, dikasih mobil Pajero, dikasih jas, dikasih apa. Namun ketika turun, pantaskah ini yang sekelas tumpakane atau naiknya kelas Pajero? Semestinya Pajero itu adalah digunakan oleh pejabat umpamanya seperti itulah. Sekarang banyak yang terbolak-balik lah taruhlah. Ya kalau boleh saya ngomong ya, orang di desa punya Pajero, punya Hammer itu Robicon, punya apa? Lah, kepentingannya apa? Pejabat bukan ya, DPR juga bukan. Lalu kepentingannya apa gitu loh? Nah, jebule itu ya kalau bahasa Banyumas itu jebule, nggak taunya gitu, nggak taunya hanya sosok rentenir ya, pemilik diskotik, lalu mohon maaf punya mobil Pajero, Hammer dan sebagainya, lalu ya pokoknya kurang pas. Tapi kalau orang yang sudah menjiwai dirinya, niscaya akan paham kepentingannya apa. Sudahkah saya pantas naik Hammer gitu loh? Sudahkah saya pantas naik apa gitu? Ini ada ukuran, bisa ngukur kapasitas saya sejauh mana dan lalu saya semestinya pantasnya naik apa gitu loh. Lah kalau sekarang enggak, lah apa kepentingannya? Paling-paling jadi mohon maaf hanya orang kaya hidup di desa lalu punya mobil yang megah-megah ditata di depan rumah. Lah kepentingannya apa gitu yang saya maksud. Lah ini yang saya katakan bahwasanya kita mesti paham persis yang demikian itu. Saya nggak mencela karena itu juga mungkin sedang keliru yang rebuk dengan dirinya sehingga berani sekali dalam mengakui ratu sedunia dari negeri lokal langit. Dan bagi para pengikutnya ya yang mengikuti yang saya maksud ya, mari kita introspeksi bersama apakah ini sudah saatnya, sudah tepat. Sebab dalam konten ini ya saya mengatakan kalau yang demikian itu tidak menutup kemungkinan, namun harus ada pitukon atau lakunya. Sekali lagi, ngilmu iku kelakone kanthi laku nira kelawan kas tegese kas nyantosani setya budo pangekese dur anggara. Lah semestinya lakunya dulu baru tidak perlu mengaku, namun justru malah diakui. Saya rasa demikian. Terima kasih.